Hadis yang ke-11 dari Abi Muhammad Hasan. Dia ini cucunya Rasulullah SAW. Ya, anak dari Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah SAW. Borehanati dan kesayangan dari Rasulullah SAW. Rasulullah itu punya dua cucu, itu Hasan dan Husain. Ya, Hasan ini cucu yang sangat disayangi Rasulullah. Ya, tetapi orang-orang Syiah dia terlalu memuliakan, mengagung-agungkan Husain. Beda dengan Hasan. Ya. Padahal yang lebih disayangi Rasulullah adalah Hasan ini. Nah, Hasan ini pernah mendengar Rasulullah, bahkan menghafal, hafiztu min Rasulullah. Aku menghafal dari Rasulullah SAW. Apa katanya? Da ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Menurut Tirmidzi wa Nasai wa qala Tirmidzi hadis hasan sahih. Ini hadisnya ringkas. Kalau dalam ilmu hadis namanya jawaimul kalam. Jawaimul kalam ini artinya kalimat ringkas tapi mengandung makna yang sangat kompleks, sangat banyak. Bahkan ada ulama yang mengatakan hadis ringkas ini itu tidak cukup sampai 2 jilid tebal buku untuk menjelaskan ini. Ya kalau misalnya dia memang memiliki ilmu yang luas, kecuali orang yang ilmunya sempit ya memahaminya. Yaitu tinggalkan ragu-ragu, kebimbangan. Jangan sampai hidup ini ragu-ragu. Misalnya nih lagi sholat, batal atau tidak. Nah, ragu-ragu kan? Nah, bagaimana cara menentukannya? Coba ketika sholat itu dengar nggak ada suara, dengar nggak ada bau. Kalau ada suara, ada bau, berarti batal, dipastikan itu kentut. Misalnya begitu. Puasa Ramadan, ragu-ragu kita karena memang tidak ada akses informasi, tidak ada handphone atau tidak ada internet, tinggal di gunung mana begitu kan, di sebuah tempat nggak ketahuan ini sudah maghrib atau belum, ragu-ragu, tapi kita langsung buka. Nah, gimana nih hukumnya? Nggak boleh itu ragu-ragu itu. Makanya pentingnya al yakin la yuzalu bisak. Keyakinan itu menghilangkan keraguan-raguan. Memilih jodoh, ragu-ragu juga nggak boleh, harus yakin. Makanya ada sholat untuk memilih jodoh, namanya istikharah. Sholat minta pilihan terbaik. Dan Rasulullah mengatakan ma khaba man istakhara, tidak akan rugi orang yang melakukan istikharah. Pasti Allah berikan pilihan yang terbaik. Istikharah. Jadi yakin ini dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak ada. Keyakinan dalam akidah kita harus yakin bahwa Allah itu esa, Allah itu berkuasa, Allah itu yang menentukan kehidupan kita, yang menentukan rezeki kita, yang menentukan kita ini berapa umur kita, sampai umur berapa kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tentukan. Rezeki kita itu sudah diukur dan tidak akan ketukar. Sudah terukur dan tidak akan tertukar. Jadi yakin dengan Allah, yakin dengan keyakinan yang mantap, yang kuat. Kemudian yang kedua, yakin dalam ibadah, dalam sholat, dalam puasa, dalam zakat, dalam haji, dalam ibadah-ibadah yang lain harus yakin. Ya, dalam toharoh batal atau belum, suci atau hadas, harus yakin. Tapi memang keyakinan itu berawal dari ilmu. Makanya ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ya, apa bedanya ilmu yakin, ainul yakin dengan hakul yakin? Nanti lebih lengkap dalam tafsir juz amma surah At-Takatsur. Tapi paling tidak Abi berikan gambaran. Ilmu yakin itu misalnya tentang Ka'bah. Kita yakin bahwa Ka'bah itu ada di Mekah, ada di Saudi Arabia. Yakin kan? Pernah nggak ke sana? Belum. Udah pernah? Belum. Baru sebatas ilmu. Yakin melalui melihat,
mendengar internet, TV, YouTube dan sebagainya kan. Tapi baru ilmu yakin, belum ainul yakin. Kenapa? Karena kita belum ke sana. Nah, kalau orang yang pernah haji umroh baru masuk yakinnya kedua, namanya ainul yakin. Kenapa bisa ainul yakin? Karena dia mengetahui, merasakan benar Ka'bah itu di Mekah, Ka'bah itu di Saudi Arabia, dan kita bisa ibadah dengan nikmat, bisa tawaf, bisa sa'i, dan semua orang ingin ke situ, ingin merasakan nikmatnya ibadah tawaf, ibadah sa'i. Dan tawaf itu hanya di situ, sa'i itu hanya di situ. Nah, itu namanya ilmunya sudah meningkat, yakinnya sudah meningkat, namanya ainul yakin. Tapi yang lebih mantap lagi namanya hakul yakin. Siapa itu hakul yakin? Orang yang sudah lama tinggal di situ. Misalnya orang Indonesia sudah tahunan, sudah punya anak, sudah punya istri, bahkan sudah bekerja di situ, rezekinya ya aktivitas profesinya sebagai mutawib, sebagai guru atau sebagai guide tour gitu kan. Bagaimana supaya nanti diajak jamaah ini Gunung Uhud, ini Gua Hira, ini Jabal Rahmah, ini semacam-macam dijelasin sama mutawib. Karena dia sudah puluhan tahun. Saya punya teman namanya Ustadz Umar. Dia punya anak, punya istri, istrinya pun sama mutawib juga, sambil jualan, sambil dagang, anaknya pun sekolah di sana. Maka dia punya KTP dua, KTP Indonesia dan KTP Saudi Arabia, saking lamanya tinggal di sana. Ya, punya kontrakan di sana, punya kos. Ya, masya Allah. Nah, kalau saya ke sana itu wajib hubungi dia. Alhamdulillah kemarin waktu haji ketemu beliau, dan alhamdulillah dia memberikan makanan Indonesia, khas Indonesia, gorengan, bakwan yang kita tuh sangat merindukan. Masya Allah. Karena harga bakwan di sana itu 5 real. 1 real 4.000 lebih. 4.000 kita anggap 4.000. 4.000 dikali 5 berapa? 4 dikali 5. 20.000 satu bakwan gorengan. Bakso 15 real. 15 dikali 4.000. Hitung dah. Harga bakso. Ya Allah. Iya. Makanya ya. Iya, dan itu bisa lebih sekarang, bisa kadang-kadang bagaimana dolarnya. Tapi kalau punya dolar belanja tuh seneng orang Arab. Alhamdulillah sebelum Abi berangkat haji itu jamaah dari Gandaria ngasih 300 dolar. 300 dolar US dolar Amerika. Kita belanja, seneng itu deh. Ngeliat uang dolar tuh seneng banget. Beli minyak wangi dan sebagainya. Ya, karena nggak jauh beda dengan dia. Artinya dolar tuh masih di atas real gitu kan. Makanya seneng dia kalau orang Indonesia belanja dengan dolar. Dengan rupiah juga seneng juga, cuma uangnya gede banget angkanya. Ya, nilainya nggak ada. Ya, seperti makan gorengan 5 real gitu kan. Masya Allah. Pop mie sama di airnya ya di 10 real. 10 real. Berarti 50.000 cuma makan pop mie doang. Subhanallah. Nah, itu diantaranya. Nah, orang yang sudah lama di sana tahu berbagai macam hotel, tempat ziarah, sampai seluk-beluk gang-gang kecil pun tahu. Nah, itu namanya hakul yakin. Jadi bisa bedain kan ya. Jadi tingkatan yakin seorang itu ada 3. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ilmul yakin yang belum pernah ke Mekah. Ainul yakin yang sudah ke Mekah, sudah melaksanakan haji dan umroh. Hakul yakin sudah tinggal di sana, sudah domisili di sana, ya. Ke Indonesia itu jarang-jarang, paling bisa setahun sekali gitu karena rindu dengan keluarga yang di Indonesia. Itulah namanya sudah hakul yakin. Bisa dipahami ya? Nah, makanya kita harus dalam beragama ini harus yakin. Yakin mengalahkan keraguan-raguan. Nah, hadis ini ringkas padat, ya. Da ma yuridu, tinggalkan yang meragukanmu. Kebimbangan, ragu-ragu tinggalkan kepada yang tidak meragukan, yaitu yakin. Harus yakin. Berarti harus yakin. Ya, batal atau enggak? Batal apa enggak? Batal. Contoh sholat. Misalnya kita sholat sendiri, karena ketinggalan kan jadi masbuk kan. Ini tadi udah tahiyat awal atau belum? Ya kan? Atau udah 4 rakaat atau baru 3 rakaat. Nah, itu kan sering ragu-ragu kan?
Itulah setan membisikkan kita itu supaya kita ragu-ragu, jumlah rakaat kita lupa, udah tahiyat awal atau belum. Macam-macam keraguan-keraguan kita hilangkan. Nah, cara menghilangkan keraguan itu harus yakin kepada Allah. Makanya kita isti'azah. Karena ragu-ragu itu memang sengaja dibisikkan setan agar kita punya sifat ragu-ragu dalam akidah, dalam ibadah maupun dalam akhlak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam.